pertemuan ketiga ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu tentang praktek penggajian yang biasa digunakan oleh organisasi. Lalu kedua kita akan membahas tentang pembayaran berbasis kinerja atau istilahnya merit pay. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang penilaian kinerja dan juga pembayaran berbasis kinerja itu pro dan kontranya. Kita akan masuk yang pertama itu tentang praktek pembayaran kompensasi ya, praktek penggajian ya. Yang paling lama itu praktek yang dilakukan adalah penggajian berbasis senioritas ya. Jadi dan juga lama bekerja. Apa yang mendasarin organisasi menggunakan praktek ini? Organisasi menggunakan praktek ini rujukan awalnya itu adalah human capital theory. Itu mengatakan bahwa ketika karyawan semakin lama bekerja di organisasi, maka dia akan memiliki pengalaman kerja atau keterampilan teknis yang semakin banyak, sehingga ketika keterampilan teknisnya semakin banyak, nilai daripada karyawan tersebut semakin tinggi. Untuk menghargai nilai kompetensi karyawan semakin tinggi, maka organisasi akan membayar dia lebih tinggi daripada orang yang baru masuk bekerja. Ini adalah dasar teori praktek penggajian berbasis senioritas dan juga lama bekerja ya. Jadi di dalam praktek ini, semakin lama karyawan bekerja, maka semakin tinggi gaji yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Karena asumsinya semakin lama karyawan bekerja, maka posisi dia akan semakin tinggi. Jadi semakin lama karyawan bekerja, maka akan semakin mendapat promosi jabatan di dalam perusahaan. Sehingga ketika promosi itu terjadi, maka dia akan juga mengalami kenaikan gaji yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua itu adalah berdasarkan lama bekerja, usia bekerja karyawan tersebut. Jadi kompensasi itu diberikan atas kontribusi karyawan meskipun karyawan tidak mengalami kenaikan level ya. Jadi kalau yang tadi itu pertama senioritas, diasumsikan karyawan semakin lama bekerja maka posisinya itu di organisasi semakin tinggi. Jadi ada regresi linear ya, hubungan linear antara lama bekerja dengan posisi naiknya karyawan tersebut. Tetapi ada karyawan yang dianya itu tidak mengalami kenaikan jabatan. Maka dalam hal ini perusahaan untuk menghargai lamanya dia bekerja, maka dia memberikan kompensasi. Jadi misalnya ketika dia sudah bekerja 10 tahun, maka dia akan mendapatkan sejumlah reward dalam bentuk keuangan. Misalnya dianya itu bisa mendapatkan koin emas atau bonus berapa bulan gaji seperti itu. Lalu mari kita masukkan ke efektifannya ya. Apakah pembayaran dengan praktek ini akan semakin efektif atau tidak seperti itu? Jadi di sini di slide saya tampilkan bagaimana perbedaan antara pembayaran berbasis seniority dengan longevity ya.